Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ini yang ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah yang kekasih Bapak Pendeta Noh Tumorang. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandung. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Nas pembimbing dari Lukas pasal 13 ayat 29 yang berkata, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Terima salam Tuhan kita. Tuhan menyertai kita. Diberkatinya engkau.
dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar, seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membarui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan bagi semesta ini. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Hagai pasal yang pertama, ayat pertama hingga yang ke-7, yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan, jujur jika kita menjalani hidup, paling tidak dari semua peristiwa yang kita jalani yang berkaitan dengan hidup kita, maka kita dapat memahami itu dengan memberi nilai yang menggambarkan makna yang kita bisa ambil sebagai satu kebanggaan. Dengan harapan hidup yang kita jalani ini, dia tidak hidup dalam rutinitas, tetapi paling tidak terjadi suatu peningkatan yang memberi arti hidup itu.
Saat kita membaca bacaan kita dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, di sini kita melihat dan menyaksikan kembali bagaimana Alkitab berbicara tentang kembalinya orang Yahudi ke tempat leluhurnya. Nah, sebelum kita mencoba melihat dan menghayati lewat persekutuan ini, paling tidak kita menemukan pemahaman untuk kita punya sikap dalam melihat apa yang terjadi bagi orang Yahudi di saat mereka berada di dalam pembuangan. Pembuangan adalah instrumen atau alat yang Allah lakukan untuk menunjukkan kenyataan tentang di balik peristiwa itu, sekaligus mengingatkan kembali kepada orang Yahudi dengan sudut pandang yang berasal daripada Allah. Nah, inilah yang disampaikan oleh para nabi sebelum pembuangan. Hal yang menarik kalau kita mencoba melihat kenapa orang Yahudi mengalami peristiwa pembuangan. Peristiwa pembuangan menurut latar belakang daripada penulisan kitab-kitab di masa sebelum pembuangan sampai sesudah masa pembuangan, itu adalah instrumen Allah untuk membentuk orang Yahudi ini dalam semangat kebenaran, keadilan, dan kasih, untuk tetap hidup seturut dengan maksud dan kehendak Allah. Dan itu kiranya lah harus melekat sesuai janji yang Allah sudah ungkapkan di zaman Musa di Gunung Sinai sebagai ikatan perjanjian. Dan inilah kiranya dipahamin bahwa saat mereka dibuang atau mengalami pembuangan, mereka sedang dimurnikan oleh Allah untuk dibentuk sebagai komunitas yang baru. Yaitu bagaimana mereka dapat melihat semua itu harus dilihat dari hati mereka sebagai umat khusus kepunyaan Allah. Hal ini jugalah saat mereka kembali ke tempat pembuangan dan mereka keluar dari sana dan kembali di tanah leluhur. Ini harus dilihat sebagai dimulainya hidup baru itu. Walaupun kalau kita lihat mereka masih butuh tanda-tanda. Mereka masih butuh yang dinamakan harapan-harapan. Dan mereka masih butuh yang dinamakan kekinian yang ada dan yang terjadi. Tetapi yang justru terjadi setelah dekret dari Raja Koresi untuk mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah leluhur tadi, tidak dilihat itu dalam rancangan Allah. Dan mereka tidak melihat itu sebagai komunitas umat perjanjian Allah, bahwa doa yang mereka sampaikan itu Tuhan menjawabnya.
Oleh karena itu, jemaat kekasih dalam nama Tuhan, lewat bacaan ini, kita melihat suatu sukacita itu berganti dengan duka. Dan bukan saja kepapaan yang mereka alami, tetapi nestapa itu menggerogotin hati dan sikap mereka, sehingga saat mereka di zamannya Nabi Esra, mereka mengalami situasi yang jatuh bangun. Sehingga mereka berkata, di mana pembelaan Allah? Kami mau membangun bait suci yang diperintahkan, tapi banyak lawan-lawan yang kami jumpai. Lalu bertanya lagi, di mana keselamatan Allah itu? Lalu mereka lebih lagi bertanya dengan menohok sekali, mana era baru seperti yang diungkapkan para nabi itu? Inilah ungkapan-ungkapan kekecewaan yang terlintas dalam pikir dan sikap dalam kebanyakan mereka, sehingga mereka berkata sebagai orang yang sedang dalam keadaan papa dan nestapa tadi, berkata, bagaimana kami bisa hidup? Maka dari situ sikap mereka terjebak dengan kehidupan yang baru. Yang saat itu mereka datang, mereka harus meneruskan pembangunan bait suci yang sempat telantar itu. Mereka sudah berada di tempat leluhur itu kurang lebih 16 tahun mereka sedang membangun, sedang mengumpulkan segala sesuatu. Tapi karena sikap pikir tadi menghadirkan satu prinsip yang menjebak mereka untuk melupakan tugas mulia mendirikan bait suci, dan mereka berkata, bagaimana kami bisa hidup? Kami mengolah pertanian saja banyak semak belukar. Kami banting tulang untuk lakukan sesuatu hanya untuk beroleh hidup. Dan mereka terjebak dengan kesibukannya antara lain mendirikan rumah dan membanting tulang hanya demi mempertahankan hidup. Dan yang terjadi sangat ironis, sinisme dengan pengharapan janji Tuhan. Nah, lewat bacaan ini kita dapati dan kita jumpai bagaimana Hagai. Yang kita tahu dia ini merupakan salah satu nabi yang terlibat di dalam pembuangan itu. Salah satu nabi juga yang kembali pulang ke tanah leluhurnya tadi. Berarti dalam usia yang sudah sepuh dan yang sangat tua, dia datang menyampaikan pesan. Dan pesannya secara latar belakang mau mengatakan bahwa janji Allah akan ada di era baru mereka yang sedang menanti sekarang ini. Yaitu kurang lebih 16 tahun mereka berada di tempat leluhur tadi untuk mau tetap bisa melihat kuasa ilahi Allah dengan pemulihan yang Tuhan akan genapkan itu. Kita tahu
bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Hagai ini, dia mendapatkan secara politis bahwa Darius menopang. Darius mau memberikan jalan tengah, membantu apa yang dialamin oleh Nabi Hagai dengan anggapan-anggapan orang Yahudi yang pesimis tadi, lebih kepada hidup dan kehidupan dilihat secara lahiriah semata, tapi tidak melihat dalam bingkai kebenaran dan pemimpin yang memimpin mereka, yaitu Allah mereka. Sebenarnya ada suatu peluang sehingga dia ingatkan kembali kepada Jerubabel selaku gubernur Yehuda dan Yosua sebagai imam besar. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Hagai ini. Dia teruskan firman Tuhan yang dia dapat tadi kepada Jerubabel sebagai seorang gubernur dan juga merupakan bahagian daripada keturunan Raja Daud. Berarti secara fisik, walaupun mereka sedang dalam kolonia dari Persia, tetapi ada orang sebangsa yang sedang memimpin mereka sebagai gubernur. Ada seorang imam dari keturunan Zadok, yaitu Yosua. Dan disinilah dia mengajak. Kiranya orang Yahudi mau kembali bekerja, meneruskan pembangunan bait suci itu. Dia memotivasi kembali. Walaupun Hagai tahu bahwa orang Yahudi itu sudah patah semangat dan tidak heran mereka sibuk dengan memikirkan keperluan dan bahkan pun acuh tak acuh dengan situasi ini, bagaimana mereka akan mau dapat membangun. Tapi dengan penuh semangat dia mau mengatakan kepada orang-orang yang sedang pesimis dan ragu dan acuh tak acuh tadi, untuk melihat dalam benang merah kondisi mereka sekarang ini dan situasi ke depan yang menyangkut kesetiaan Allah dan tentang bagaimana keselamatan yang harus mereka miliki dengan mengajak mereka balik kepada Allah dan lihat berbagai peristiwa ini. Mereka harus bertanggung jawab. Dengan cara adalah digerakkan kesadarannya tadi. Dari yang apatis, dari yang pesimis tadi, untuk melihat jalur kebenaran sebagai umat kepunyaan Allah, untuk melihat dengan sudut pandang Allah seperti dalam bacaan kita ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Perhatikan bagian akhirnya, perhatikanlah keadaanmu
perhatikanlah keadaanmu kembali di ayat yang ke-7. Pertanyaan ini sebagai koreksi tentang bagaimana mereka lamban merespon dengan memeriksa diri untuk memperlihatkan kembali dan perhatikanlah jalan-jalan yang mereka lakukan itu. Dan disinilah Nabi Hagai mau mengatakan, mari periksa dirimu tadi dengan melihat keadaanmu itu. Apapun usahamu yang kamu lakukan seperti dalam ayat yang ke-6, semuanya tidak ada menunjukkan hasil apalagi indah. Satu semangat yang mau diajak Nabi Hagai, periksa dirimu lah. Menurut pandangan sebagai umat perjanjian Allah. Periksalah hatimu itu. Dan kembalilah setia kepada Tuhan dengan membangun kembali bait suci tadi. Maka janji berkat Allah itu akan terjadi. Jauhkan segala urusan yang mencari sesuatu yang direpotkan dan yang disibukkan hanya untuk mencari nafkah kehidupan. Tapi mari lakukanlah semangat yang indah. Seperti dalam ayat yang ke-4. Jangan lagi berpikir apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Hagai sedang membentuk mereka yang apatis, mereka yang acuh, mereka yang sudah putus semangat untuk mau melihat hati yang baru dalam sudut pandang umat milik kepunyaan Allah. Jangan lagi menyalahkan Allah. Tapi mari datang berbakti kepada Tuhan dengan menunjukkan loyalitas sebagai umat yang setia. Dari bacaan ini mau menghantar kita di usia perjalanan GPIB 72 tahun. Di hari ulang tahun yang ke-72 ini, kita masih dihadapkan dengan wabah virus corona. Kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Bagaimana kita memaknai hidup di usia 72 tahun GPIB ini? Paling tidak, saat kita menghayatin tema tahunan menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, disinilah kita melihat dari bacaan ini. Mari bandingkan Hagai sang Nabi Tuhan yang bertitah. Mari kita lihat Jerubabel sang raja dari keturunan Daud. Mari kita lihat Yosua sebagai imam besar yang melayani bait suci. Ada 3 komponen yang menjadi satu dalam rangka melakukan maksud dan kehendak Allah untuk mengukuhkan kembali, dan mari kita hayatin kembali dengan ungkapan menguatkan tatanan bergereja itu.
Hagai bisa dikatakan sebagai firman Tuhan yang sedang bertita. Zerubabel bagaikan seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan bernegara. Demikian juga Yosua sebagai imam besar yang melayani Allah. Ini adalah peranata yang ada dan terjadi. Mau menempatkan kepada kita untuk melihat ketiga tokoh ini menjadi keteladanan yang harus dimaknai dalam hidup dan kehidupan. Dan kalau kita baca dalam Hagai pasal 2, maka kita akan melihat bait suci itu akan dilanjutkan. Mau mengatakan bagi kita, dengan firman Tuhan, kita diajak pandang ke depan. Dan sebagai penyambung lidah Allah, mereka bertiga ini tetap menjadi seorang pekerja sesuai kehendak Tuhan. Mari kita sebagai warga GPIB, mari kita lakukan dalam rangka menguatkan tatanan bergereja. Kita sudah punya yang dinamakan akses itu. Kita sudah punya yang dinamakan semangat kehidupan yang disatukan dengan peran dan suksinya adalah maknai hidup kita untuk senantiasa memandang ke depan sebagai pekerja yang Allah percayakan, dan mari kita siap untuk menjadi seorang aktivis yang mau diutus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan satu maksud, lakukan bagi kepentingan Allah tadi. Dengan satu semangat, kebenaran sebagai milik kepunyaan Allah. Allah akan senantiasa mau dapat melakukan yang terindah. Mari dikomunikasikan itu dengan selalu melihat hati yang tulus sebagai modal kerja bagi Tuhan. Maka apa yang menjadi modal kerja ini akan menjadi satu pengabdian, yaitu setia berbakti bagi Tuhan untuk meneruskan apa yang Tuhan mau lakukan dan perintahkan dalam hidup dan kehidupan ini. Dan bisa kita gambarkan di sini. Hagai baru dalam hidup kita adalah semua mereka yang dikatakan sebagai pejabat GPIB. Yosua sebagai imam yang melayani Tuhan, juga ini yang dinamakan sebagai pelayan-pelayan yang ada. Apakah itu presbiter? Apakah itu pelayan PA dan PT? Mungkin kita juga punya yang dinamakan jemaat-jemaat yang punya status berada dalam pemerintahan di negara bangsa. Dan GPIB adalah punya sumber daya insani yang mumpuni. Ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gambaran daripada Zerubabel. Jika ini menyatu dalam satu semangat tulus dan setia membangun bakti, maka semua warga GPIB dimanapun dan kita yang ada di Jemaat Bethesda, dia akan punya makna hidup di tengah-tengah semangat
yang saat ini kita dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19, tapi dengan niat kesadaran yang tinggi, punya sikap tanggung jawab, tulus dan sedia untuk beroleh dengan memaknai peran dan fungsinya. Disinilah GPIB dengan kemajemukannya ini mau menyatukan kepelbagaian tadi. Tapi mari kita berpikir dengan sikap menurut pandangan Allah. Dan bersedialah untuk dipengaruhi oleh Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Seperti yang kita lihat pada pasal yang kedua. Dengan ayat yang ke-8 mengatakan, Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Inilah jika dilakukan dengan penuh kesungguhan, jika berkontribusi dengan panggilan dan pengutusan dengan niat hati tulus sebagai tanggung jawab untuk berperan tadi, maka apapun yang kita lakukan dengan niat atau kemauan dan kehendak Allah itu menjadi sudut pandang cara berpikir, maka tantangan apapun yang ada dan yang terjadi, pasti Tuhan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kita. Dan disinilah pekerjaan Roh Kudus akan dapat nyata menghadirkan berkat. Dan berkat inilah yang dialami bukan hanya bagi warga jemaat GPIB, tapi juga bagi masyarakat di lingkungan di mana warga GPIB hadir. Lewat peran dan fungsinya, dan semua orang akan berkata, memaknai hidup itu akan terjadi jika kita dapat bercerita itu lewat niat, lewat tanggung jawab, dan dengan ketulusan hati. Tuhan memberkati bagi kita. Selamat hari ulang tahun GPIB ke-72. Tuhan memberkati. Amin. Kita saat teduh sejenak. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Syukur, terima kasih padamu ya Tuhan. GPIB dapat menjalani dan bersama dengan seluruh jemaatnya di usia ke-72 tahun. Berkat Tuhan telah diterima. Karya kerja dan pekerjaan ilahi Allah dialami, disaksikan oleh seluruh jemaat, dan jiwa-jiwa kepunyaan jemaat GPIB ini dapat mengenal, mengerti akan hidup mereka sebenarnya. Dan mereka dapat memaknai ini untuk tetap dapat menjadi tatanan yang merupakan instrumen kepunyaan Allah yang GPIB pahami sebagai sumber daya insani. Dan disinilah kekayaan yang berharga yang Tuhan percayakan di tengah-tengah hidup ber-GPIB. Di usia 72 tahun GPIB ini, kiranya kehadiran jemaat GPIB di mana saja menjadi contoh model kehidupan yang dapat membangun dan menata hubungan baik dengan pemerintah, baik dengan masyarakat secara luas. Tuhan juga berkatin fungsionaris Majelis Sinode, BP Mupel, dan seluruh GPIB jemaat di mana saja, dan kehadiran GPIB menjadi berkat, menjadi model tawaran hidup yang baru. Karena kami yakin Tuhan akan menata di dalam kebersamaan baik internal GPIB maupun di saat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Berkati juga jemaat GPIB kami yang ada di Bethesda, Sidoarjo. Seluruh presbiter dan unit misioner di saat melaksanakan tugas panggilan pengutusan
Kami harus lihat itu dari sudut pandang Allah. Kami buka pemahaman, pikir, dan sikap dengan hati yang tulus. Kami dapat tunjukkan loyalitas. Dan kami yakin bahwa suasana itu boleh terjadi dan dialami. Dan kami bukan hanya sekedar ingin mendapatkan berkat rohani, tapi juga berkat jasmani kami akan alami. Untuk itu ya Tuhan sertai dengan segala kegiatan yang termaktub dalam PKA 2020-2021 atau di masa pandemi COVID-19 ini. Kami harus lebih dapat memberi penguatan peran bagi seluruh warga jemaat, baik di saat bekerja, berusaha, bermasyarakat. Tuhan juga memberkati persidangan Sinode ke-21 dengan pelaksana amnya di Mupel, Jawa Timur. Kiranya semuanya boleh terjadi dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Kami seluruh warga jemaat yang bergumul saat ini, mereka yang sakit ada di rumah dan di rumah sakit, mereka yang sedang berduka, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mencari kerja. Tuhan tolong, bukakan jalan bagi mereka semua. Dipulihkan yang sakit, dihiburkan, diberi kelancaran, diberikan kesempatan untuk bekerja termasuk lansia di usia yang lanjut dan anak-anak yang belajar di rumah. Kami juga bersyukur di saat mereka beroleh anugerah 1 tahun dalam usia kelahiran dan perkawinan. Mereka melihat ini sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai perhatian Tuhan yang sangat besar dan luar biasa. Kami tetap berdoa dan mendukung pemerintah di saat wabah virus corona masih ada. Kiranya pemerintah kami bersama jajaran saat menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi, Tuhan berkati. Bersama dengan ke-34 provinsi yang ada di Indonesia, kami serahkan mereka yang terinfeksi COVID-19. Mereka yang sedang dalam perawatan mandiri di rumah sakit, tenaga kesehatan, relawan. Engkau memberkati dengan perlengkapan yang daripada Allah saja. Khususnya kami yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pakailah gubernur, wakil gubernur, pakailah pejabat Kabupaten Sidoarjo dalam menciptakan suasana yang kondusif
dengan harapan masyarakat tetap hidup dalam protokol kesehatan. Masyarakat tetap mendukung usaha gerakan dalam rangka mengangkat kembali roda-roda yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Baik yang diusahakan pemerintah bersama dengan pengusaha atau institusi-institusi yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi para pekerja yang mencari pekerjaan. Dan kami yakin ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami selalu berada dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantar yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu
Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gerejamu bagi dunia ini. Kristus kami berdoa. Demi Kristus Amin. kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 1 November 2020. Pekan Keluarga. Dalam rangka memperingati HUT ke-72 GPIB, maka akan diadakan Pekan Keluarga sebagai berikut. Ibadah pembukaan online pada hari Minggu 25 Oktober 2020 dipimpin oleh Pendeta Lucia Toisuta P5. Ibadah Pekan Keluarga akan dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai 31 Oktober 2020 dan liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat secara online. Ibadah syukur HUT GPIB ke-72 dalam ibadah Minggu 1 November 2020 dipimpin oleh Pendeta Noh Tumurang. Pembinaan, pelayan, PA, PT, dan pengurus Pelkat terpilih masa bakti 2020-2022. Sesuai dengan surat dari Mupel Jatim nomor 840 garing 9 Romawi strip 20 garing BPM strip JT garing 17 strip 20 tanggal 12 Oktober 2020 perihal undangan pembinaan pengurus Pelkat periode 2020-2022, maka akan dilaksanakan pembinaan pelayan PA, PT, dan pengurus Pelkat terpilih masa bakti 2020-2022 pada hari Sabtu 7 November 2020. Tempat Gria Bina Lawang, waktu pukul 9 sampai selesai. Peserta pembinaan 3 orang dari masing-masing Pelkat, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Secara daring di RSG Gereja Bethesda Sidoarjo, secara daring dari rumah masing-masing bagi pelayan PAPT dan pengurus Pelkat PKLU yang baru. Sidang Majelis Jemaat. Dalam rangka evaluasi triwulan 2 akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19 WIB di RSG Gereja. Mohon kehadiran presbiter dalam acara tersebut. Perkawinan kudus. Pemberkatan perkawinan kudus. Saudara Heskiel Priyo Septiardi dari sektor Haleluya dengan Saudari Dwi Nuryanti. Dilaksanakan pada hari Selasa 17 November 2020 pukul 10 WIB di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Pembinaan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan hari Senin 16 November 2020 pukul 11. Dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Haleluya. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 17 November 2020. Penyampaian persembahan. Seiring dengan pelaksanaan ibadah minggu, ibadah keluarga, dan lain-lain dilaksanakan di rumah masing-masing secara online atau video streaming, maka persembahan
baik kolekte, perpuluhan, syukur, dan lain-lain, dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, transfer bank. Rekening tujuan Bank BNI AC nomor 31667889998 atas nama GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, identitas yang dicantumkan nama, sektor, dan jenis persembahan. Media transfer, ATM, phone banking, internet banking, LLD atau RTGS. Catatan, bukti transfer mohon dikirim via WA demi kelancaran pencatatan pada Warta Keuangan. Kepada pertama Bapak Diki Kando, Ketua 4, atau yang kedua Bapak Edward Ehmon Siuta, Bendahara, atau yang ketiga Ibu Sugiyarti, Bendahara 1. Cara yang kedua, dengan amplop, persembahan Bapak Ibu Saudara dapat dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan langsung ke petugas di gereja, Saudara Ayub Ndun dan Saudari Yeni Handayani. Atas persembahan tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan tanda terima. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan persembahan yang diberikan. Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran, dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 1 sampai 7 November 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta Keuangan. Warta Keuangan dapat dibaca dalam Warta Jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor Majelis Jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan persembahan yang diberikan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Pendeta Noh Tumurang dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus, Sang Pemilik Persekutuan, memberkati kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan.
Jemaat, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan kiranya menganugerahimu kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita, kini dan selamanya. Kami dari GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat